Ini nih, satu lagi sepatu lokal yang kualitinya gua suka banget. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Akhirnya nih guys, gua nge-review sepatu casual lagi dari brand lokal. Dan ini merupakan sepatu Brodo Corte. Menurut gua sih dari segi siluetnya, sepatu ini tuh cakep banget. Warnanya juga bener-bener kayak jarang gue temukan di sepatu brand lokal lainnya. Dan buildnya sepatu ini kelihatan bener-bener kayak proper aja gitu buat casualan. Yang pertama gue pengen bahas dari segi warnanya dulu. Ini warnanya kayak ada olive, terus ada kombinasi kremnya di bagian dalam. Sama di bagian bawah sepatu ini menggunakan sejenis kapsul dengan warna brown yang menurut gue sih cakep banget guys. Dari kombinasi ketiga warna ini menurut gue sih satu sama lainnya itu masuk. Dan terlepas dari itu, dari segi buildnya sepatu ini menggunakan material suede yang jelas ini juga menambahkan kenyamanan dari sepatu ini. Gue jujur aja lebih suka build dari sepatu yang materialnya leather seperti ini karena sewaktu dipakai itu berasa kayak lebih ngefit di kaki, lebih kayak ada kesan meluknya, enak aja gitu. Gue ngerasa kayak jarang banget brand-brand lokal yang sekarang marak gitu di Indonesia nge-build sepatu dengan konsep seperti ini guys. Ini konsepnya memang bener-bener kayak casual dan juga dari segi penggunaan materialnya pun gue suka. Dan di bagian dalam di sini kalian juga akan mendapatkan material terry yang ini juga menambahkan kenyamanan saat kalian menggunakan sepatu ini. Dari segi detailnya seperti harapan gue untuk sebuah sepatu casual dengan desain seperti ini, gue nggak mengharapkan terlalu banyak detail. Di sepatu ini menurut gue sih detailnya minimalis banget. Yang pertama kalian bisa lihat di sini ada tulisan Live Epic. Di bagian lace-nya juga sama. Di sini ada tulisan Live Epic. Terus ada logo Brodo di bagian tang. Di bagian belakang dari sepatunya di sini kalian bisa lihat ada tulisan Brodo. Dan di bagian kapsulnya di sini juga ada branding dari tulisan Brodo lagi. Menurut gue sih ini udah cukup. Nggak kelebihan, nggak kurang juga. Dan dari samping kelihatan sepatu ini udah bener-bener minimalis banget. Untuk bagian outsole-nya kali ini Brodo juga udah menggunakan outsole yang khusus dengan brandingannya sendiri. Dan ini menurut gue dari pola yang digunakan, ini dari logonya Brodo juga, yang implementasinya juga menurut gue cukup tebal. Ini nggak akan jadi masalah kalau kalian mau gunakan untuk daily activity kalian sehari-hari. Sewaktu gue pakai sepatu ini, gue juga cukup suka sama build dari sepatunya. Yang pertama karena sepatu ini juga udah menggunakan removable insole, yang insole-nya ini juga terbilang cukup nyaman, cukup tebal. Kalian bisa lihat ini insole-nya kokoh, nggak kayak ortolite yang letoy gitu guys. Ini insole-nya sih cukup kokoh. Ini menambahkan kenyamanan juga. Dan di bagian belakang dari sepatunya di sini juga udah ada padding-padding yang menurut gue juga berasa cukup oke. Satu aja sih yang menurut gue agak miss di sepatu ini adalah di bagian depannya. Di sini gue nggak tahu kenapa material suede-nya ini berasa agak kaku di area toe-nya. Tepat di layering material yang ini nih guys. Yap, ini gue ngerasa kayak ada sesuatu backingan material lagi yang ngebikin sepatu ini tuh berasa agak kaku. Dan ini kalian bisa lihat juga nih kayak gini. Kalau ditekan-tekan ini berasa kayak ada suaranya tuk-tuk-tuk gitulah guys. Tapi menurut gue ini jadi bagian yang implementasinya kurang pas aja. Mungkin dari Brodo sendiri mereka pengen untuk bikin shape sepatunya itu tetap kokoh di bagian depan. Cuma gue ngerasa sewaktu dipakai bagian ini kayak nggak terlalu natural aja di kaki gue guys. Terlepas dari itu, dari segi kontur sepatunya menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali. Gue nggak ngerasa kayak sink in di bagian heel, di bagian depan juga menurut gue pas-pas aja. Dan dari segi sizingnya untuk sepatu ini sih gue turun satu size dari sepatu Nike gue biasanya. Jadi di sepatu Nike gue yang sepatu olahraga ini gue beli size 43, di sepatu ini gue pakai size 42 dan gue dapet sizing yang pas banget di sepatu ini. Untuk kalian yang punya kaki lebar, kalian perlu perhatiin juga sebelum beli karena memang di bagian samping sepatu ini tuh buildnya agak ramping juga. Jadi kalian perlu cek dulu sizingnya, jangan sampai kalian salah beli size di sepatu ini guys. Kalau ditanya dari segi kenyamanan cushionnya, menurut gue sih sepatu ini standar aja. Ini merupakan cushioning setup yang netral, yang nggak empuk-empuk banget, nggak yang keras-keras banget. Dan menurut gue pasti ada juga dari kalian yang suka dengan tipe cushioning seperti ini. Dan masih oke kalau kalian mau gunakan untuk kegiatan kalian sehari-hari. Juga buat kalian penasaran sama harga dari sepatu ini, sepatu Brodo Corte ini dijual dengan harga 615.000. Dan menurut gue dari segi kualitinya sendiri gue happy banget dengan penggunaan material suede. Jadi gue memang suka dengan build sepatu yang kokoh seperti ini, yang memang cukup movable juga sewaktu dipakai. Gue sih nggak ada permasalahan dari segi quality dan juga craftsmanship yang ada di sepatu ini.
And that's about it, initial review untuk sepatu Brodo Corte. Ini jadi salah satu sepatu casual yang bakal gue pakai sehari-hari karena gue suka dari segi craftsmanship, dari segi looksnya. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya Brodo atau di websitenya Brodo. Gue udah masukkan link di bagian description juga, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke Instagram dan juga websitenya Brodo. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video, peace.